Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Lutfi Hamzah, BITMkom, selaku pembimbing kerja praktek yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk dapat membimbing saya selama kerja praktek sampai saat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfreski dengan NIM 1195034149223 dengan judul Seminar Kerja Praktek Rancang Bangun Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Web Studi Kasus SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Tahapan laporan. Yang pertama, ada pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, analisa dan perancangan. Kemudian yang terakhir ada implementasi atau demo sistem dan kesimpulan. Selanjutnya terdapat pendahuluan. Latar belakang, gaji merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan berdasarkan jenjang jabatan yang pada umumnya akan dibayarkan tetap di setiap bulannya. SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru sendiri merupakan sekolah menengah pertama pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar. SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru merupakan pendidikan dan pembelajaran di tingkat SMP, memberikan penekanan peletakan fondasi dalam menyiapkan generasi agar menjadi manusia yang mampu menghadapi era yang semakin berat. Pengelolaan penggajian karyawan pada SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru sebelumnya dilakukan menggunakan alat bantu berupa Microsoft Excel. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibangunlah sebuah sistem informasi penggajian karyawan berbasis web. Kemudian ada rumusan masalah. Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi untuk pengelolaan penggajian karyawan pada SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru berbasis web. Batasan masalah. Sistem yang dirancang berfokus kepada pengelolaan gaji karyawan pada SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Metode analisa dan perancangan yang digunakan adalah object-oriented analysis design dengan pemodelan Unified Modeling Language. Meliputi pengelolaan gaji pokok, gaji tunjangan karyawan, dan perekapan absensi karyawan. Metode testing sistem yang digunakan adalah metode black box. Berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database SQL Server. Yang terakhir terdapat dua user, yaitu sebagai admin dan sebagai pimpinan atau kepala sekolah. Pada SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru agar proses pengelolaan penggajian dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat dan dapat memperkecil kemungkinan kesalahan dalam perhitungan gaji. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu memberikan kemudahan dan keefektifan dalam proses perhitungan gaji pokok dan gaji tunjangan karyawan pada SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Yang kedua, mengurangi terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan gaji pada karyawan. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi secara terbuka mengenai detail penggajian berupa slip gaji. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama ada profil instansi atau profil sekolah. Yang kedua ada sistem. Yang ketiga ada informasi. Yang keempat sistem informasi, perancangan sistem, gaji, karyawan, metode waterfall, OOAD, UML,
use case diagram, activity diagram, sequence diagram, web, exam, HTML, PHP, database, MySQL, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Metode penelitian atau langkah-langkah dalam pengerjaan kerja praktek dapat pada gambar berikut. Yang pertama, tahap perencanaan, penentuan objek, penelitian, identifikasi masalah, penentuan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selanjutnya, tahap pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya, tahap analisa dan perancangan. Analisa dan perancangan. Kemudian, tahap implementasi dan testing. Implementasi, perancangan, sistem. Testing sistem. Kemudian yang terakhir, yaitu penulisan laporan. Kemudian ada analisa perancangan, yaitu use case diagram. Di sini, admin adalah pihak yang mempunyai hak akses paling tinggi dalam sistem ini. Dapat mengelola data user, data karyawan, penggajian, dan laporan. Sedangkan pimpinan atau kepala sekolah, pihak yang menggunakan sistem untuk melihat laporan gaji dan data karyawan. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini terdapat admin, pilih menu penggajian, eksekusi, request, data penggajian, pilih akses, pilih aksi, tambah, edit hapus, form tambah, form edit, validasi, notifikasi, kemudian proses penyimpanan, yang terakhir slip gaji. Terdapat sequence diagram, yaitu admin, halaman kelola data penggajian dan data penggajian. Yang pertama, pilih menu penggajian, tambah data penggajian, validasi, notifikasi, dan slip gaji, edit data penggajian, validasi lagi, notifikasi, dan slip gaji, hapus data penggajian, validasi, dan yang terakhir notifikasi. Terdapat kelas diagram, yaitu ada tabel gaji, tabel karyawan, tabel absensi, dan tabel user. Kemudian ada perancangan struktur menu. Di sini sistem informasi penggajian karyawan sebagai admin dapat melihat menu dashboard, karyawan, absensi, penggajian, user, dan laporan. Laporan terbagi menjadi 3, yaitu ada data karyawan, laporan absensi, dan laporan gaji. Sedangkan pimpinan hanya dapat melihat menu dashboard dan laporan. Laporan terbagi menjadi 3 sama seperti admin. Terdapat data karyawan, laporan absensi, dan laporan gaji. Selanjutnya kita akan implementasi atau demo sistem. Baiklah, di sini adalah tampilan awal login pada sistem penggajian SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Di sini kita masuk sebagai admin. Nah, di sini adalah tampilan awal atau menu dashboard pada sistem penggajian pada SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Terdapat total gaji pokok, total seluruh tunjangan, total pengurangan gaji, dan total pengeluaran gaji. Di sini terdapat menu profil, kemudian lanjut ke menu karyawan. Ini adalah daftar menu
atau daftar nama karyawan pada SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Di sini ada pilih kita tambah data karyawan jika ingin menambah data karyawan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan data karyawan. Kita masukkan ID karyawan. Kemudian kita masukkan nama. Masukkan jabatan. Masukkan email. Masukkan nomor telepon. Masukkan tempat lahir. Kemudian kita masukkan tanggal lahir. Pilih menu jenis kelamin dan masukkan alamat. Dan kita save. Maka sukses kita menambahkan data karyawan. Dan di sini terdapat opsi yaitu 2, bisa edit, bisa hapus. Jika kita edit, maka tampilannya seperti menambah data karyawan tadi. Kita edit saja sebagai sudah, kita update, maka sukses. Nah, di sini sudah terganti jabatan sebagai guru olahraga. Kemudian jika kita ingin menghapus, maka akan terhapus data karyawan tersebut. Selanjutnya, terdapat menu absensi. Menu absensi ini tidak jauh berbeda dengan data karyawan. Kita bisa menambahkan data absensi dan mengedit atau menghapus data absensi pada karyawan tersebut. Baiklah, di sini kita akan menambahkan data absensi. Pilih karyawan, kita pilih saja yang barusan kita isi pada data karyawan tadi. Masukkan tanggal. Kita masukkan jam masuk sekolah. Lalu kita masukkan jam pulang sekolahnya. Ini secara otomatis akan terisi jumlah jam kerja seluruhnya. Di sini terdapat 8 jam 30 menit. Maka kita save, akan tersimpan. Nah, di sini sudah terdapat data absensi karyawan yang barusan kita isi. Baiklah, selanjutnya kita akan ke menu penggajian. Di sini pada menu penggajian terdapat gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan pendidikan, dan tunjangan kinerja. Di sini langsung saja kita menambahkan data penggajian pada karyawan. Kita masukkan pada bulan 1 saja. Nah, ini adalah tampilan saat kita ingin menambahkan data penggajian. Pilih data karyawan, pilih alfa saja. Kita masukkan gaji pokok. Kita masukkan 2.500.000. Tunjangan keluarga, jika sudah berkeluarga akan dapat tunjangan keluarga, jika belum keluarga maka dikosongkan saja.
kosong kinerja kita masukkan 500.000. Kita save, sukses. Maka di sini kita telah menambahkan data penggajian karyawan. Di sini ada total gaji karyawan. Dan di sini terdapat opsi sama seperti sebelumnya, ada edit dan ada hapus. Kemudian kita ke menu user. Di sini adalah user pengguna pada sistem penggajian SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Terdapat level yaitu pimpinan dan admin. Jika kita menambahkan data, pilih karyawan. Nah, di sini secara otomatis telah terisi semua seperti pada data karyawan sebelumnya. Tinggal kita memilih level user. Bisa sebagai admin, bisa sebagai pimpinan. Kita pilih sebagai admin. Kita save, maka sukses menambahkan data user. Berikutnya ke menu laporan. Di sini terdapat data karyawan pada SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Kemudian bisa kita cetak pada data karyawan ini sebagai PDF. Nah, di sini adalah tampilan PDF pada cetak laporan data karyawan. Kemudian kita masuk ke menu laporan gaji. Di sini adalah data laporan gaji karyawan pada SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Kita cetak laporan. Kemudian di sini terdapat PDF laporan gaji pada SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Kemudian kita logout. Kemudian kita masuk sebagai user pimpinan. Nah, ini kita sudah masuk sebagai pimpinan atau kepala sekolah. Terdapat menu dashboard sama seperti pada admin. Kemudian yang membedakan di sini hanya dapat melihat dua menu, yaitu dashboard dan laporan. Laporan sama seperti admin, terdapat data karyawan dan laporan gaji. Baiklah, kita logout yang terakhir, maka selesai dalam mendemokan sistem. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi saya bersama Ibu Ermi Desrija. Terdapat kesimpulan yaitu penelitian ini telah berhasil merancang dan membangun sebuah sistem informasi penggajian karyawan berbasis web pada SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru yang dapat mengelola penggajian karyawan dengan waktu yang lebih singkat dan dapat memperkecil kemungkinan kesalahan dalam perhitungan gaji. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi ini dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan penggajian karyawan pada SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Ketiga, sistem informasi penggajian ini berhasil dirancang dan dibangun untuk memudahkan admin sistem atau bendahara sekolah dalam mengelola data dan proses penggajian karyawan pada SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Yang terakhir, dengan adanya sistem informasi ini, karyawan diberikan informasi secara terbuka mengenai detail penggajian berupa slip gaji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salah datangnya dari saya sendiri dan benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.